Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmah Duhaini beserta rekan-rekan saya, Fitri Diasari, Nanda Anissa Rizky, Nadia Putri Rahmatika, Salsabila Alfi Ayu Sahara, dan Muhammad Sahrul Nizam. Kami dari kelompok 4, kelas perilaku organisasi M11, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Islam Malang. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Joni Haryanto selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis menggunakan instrumen 5W+1H pada jurnal peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. Di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah komunikator. Pada umumnya, pemimpin memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sehingga mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Kegiatan komunikasi di dalam suatu organisasi bertujuan untuk membentuk saling pengertian dan menyamakan pengalaman di antara anggota organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam komunikasi organisasi sangatlah penting, karena keberadaan pimpinan menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi. Pertama-tama, yang harus kita ketahui tentu definisi dari komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Pengertian komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yakni komunis, atau dalam bahasa Inggrisnya common berarti sama. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita dan ide dari suatu sumber berita ke suatu tempat tujuan. Sedangkan organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi, komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Diasari akan menyampaikan pembahasan poin WU. Siapa yang berperan dalam proses komunikasi dalam organisasi? Di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang efektif umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga harus piawai dalam komunikasi verbal ataupun non-verbal. Gaya komunikasi yang biasa digunakan pemimpin untuk maksud membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, the controlling style. Gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam komunikasi organisasi sangat penting, karena keberadaan pemimpin menjadi ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi. Pemimpin bertugas pula untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan, serta mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan juga memberi rasa nyaman terhadap bawahannya. Jadi, di dalam organisasi tidak hanya pemimpin, juga anggota yang berperan aktif dalam melaksanakan tujuan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Anissa Rizky, saya akan menjelaskan instrumen yang selanjutnya, yaitu instrumen yang ketiga, when atau kapan. Komunikasi dalam organisasi digunakan dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Untuk bekerja sama, karyawan memerlukan komunikasi yang baik, apalagi dalam sebuah rapat untuk menentukan tujuan organisasi. Komunikasi yang baik dan terarah sangat diperlukan. Kualitas komunikasi dari seseorang pemimpin juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itu, diketahui beberapa gaya komunikasi dari seseorang, yaitu yang pertama adalah the controlling style, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan. Hal ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku dan pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua adalah the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal,
Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Kemudian gaya yang selanjutnya adalah the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Pengirim pesan atau sender lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Gaya yang keempat adalah the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Yang kelima adalah the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginannya untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam atau yang terakhir adalah the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu where, di mana komunikasi kepemimpinan itu sendiri diperlukan. Komunikasi dalam sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan yang akan diraih oleh suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaklah piawai dalam berkomunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang baik akan mampu meningkatkan motivasi sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dan hal ini akan mampu meningkatkan kinerja serta kontrol kerja juga akan terlaksana dengan baik pula. Di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif pula, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang why. Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi, manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Di sisi lain, ada sejumlah kebutuhan dalam diri manusia itu hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi dengan sesama. Makin banyak manusia itu melakukan aktivitas komunikasi antar satu sama lain, akan semakin banyak informasi yang didapatkan dan semakin besar peluang keberhasilan seseorang itu dalam kehidupannya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Sahrul Nizam. Di sini saya akan menjelaskan poin bagaimana fungsi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu yang pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaan atau
dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Baik, sebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa manusia merupakan makhluk hidup sosial yang sangat membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan interaksi dengan orang lain, baik dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat diperlukan, karena komunikasi yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik pula. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.